Nah, Bro Chandra ini beliau adalah seorang konsultan, trainer di bidang leadership dan juga sales, ya, Ya. motivasi juga ya. Jadi beliau itu pembicara dan trainer yang wow, sekarang sibuk banget. Kalau saya lihat jadwal beliau itu, waduh, malam ini aja nih sebelum masuk ke sini itu beliau bilang, jam 8 baru bisa. Oke, nggak apa-apa ya, karena sibuk ada meeting-meeting terus ya. Bro Chandra ini praktisi IF. Ya, saya ketemu cocok karena kita sama-sama ya pelaku ini IF ya, nggak janjian loh ya, itu sebelum movie ini jalan gitu ya. Makanya Bro Chandra bilang sama saya, nanti ya movie ini jalan ajak saya ya, karena saya suka dengan Fit Circle. Ya silakan Bro Chandra ya, kami senang mendengarkan testimoni Bro. Oke, malam Bro Prato, malam Bang. teman-teman Movinit semua, teman-teman Fit Circle. Saya sapa juga Bro Sadra ya. Yes. Eh, saya sebenarnya praktisi IF ini karena resiko profesi teman-teman. Jadi seperti yang Bro Prato cerita, saya itu keliling corporate, BUMN, itu kasih training itu bisa sebulan mungkin 15 sampai 20 hari dalam sebulan itu saya di kelas training. Nah, kelas training itu Bro Sadrak, Bro Prato Hmm. berarti jam 10 coffee break dengan kue-kue enak ya. Makin tinggi perusahaannya, makin BUMN, hotelnya makin mewah. Ya. Jadi makin susah ditolak tuh ya. Saya yakin hidup Anda tidak seteratur saya gitu loh teman-teman ya. Jadi jam 10 kopi kue yang luar biasa nikmat. Jam 12 makan siang, big lunch. Biasanya Aice, all you can eat ya, Aha. buffet. Jam 3 kopi kue lagi. Jadi Bro Prato, Hmm. itu jadwalnya sama dengan kalau naik cruise atau kapal pesiar. Jadi kalau belum punya budget naik kapal pesiar, ikut training. Simpelnya begitu. Nah, jadi teman-teman, kalau buat saya itu kalau diikutin, udah jelas nggak pakai celana, pakai sarung. Jadi nanti resiko hidup trainer itu adalah hidupnya terlalu teratur. Jam 10 kopi kue, jam 12 all you can eat, jam 3 kopi kue, jam malam makan lagi di rumah. Gitu ya. Nah, itu asal mula saya melakukan IF. Bahwa ada sesuatu yang harus di-maintain. Hmm. Nah, karena saya melakukan IF, merasakan manfaat luar biasa, saya jadi belajar gitu loh. Nah, saya sebenarnya gini, saya pengen share ke teman-teman. Dari tadi Bro Prato cerita tentang IF, kalau buat saya yang praktisi atau Bro Sadra itu hal biasa, nggak ada yang kaget. Tapi Hmm. saya takut teman-teman yang dengar, gila kalau kayak gitu antara gua sehat tapi nggak hidup gitu loh, menderita banget sih gitu kan? Ya, saya rasa itu ada di mindset teman-teman. Nah, saya pengen teman-teman ngerti dulu, belajar bisnis dengan belajar diet itu ada kesamaan. Kita harus belajar mulai dari why-nya dulu. Dari why menuju how itu baru ada what, when, where, who gitu. Nah, Hmm. salah satu guru saya, Bro Prato, izin teman-teman, salah satu Ya. guru saya adalah Aderai. Ya, Hmm. saya suka sekali dengan cara beli Aderai bercerita karena dia selalu menggunakan analogi. Hmm. Sehingga kita-kita ini kayak saya kan bukan backgroundnya medis, saya nggak punya background medis ya, saya bukan dokter, tapi orang awam pun belajar bisa ngerti. Nah, contoh nih, contoh. Bro Prato, yang sering Hmm. terjadi adalah orang melakukan IF, lalu setelah 1 bulan, 2 bulan, aduh hidup kayak begini gua nggak Hmm. tahan deh gitu loh. Terus dia mulai ngomong nih, udahlah gemuk-gemuk dikit naik 5 kilo, 10 kilo, kan yang penting hidup bahagia. Hmm. Buat apa juga sih langsing-langsing tapi nggak bahagia? Hidup cuma Hmm. sekali loh, ya. Betul. Yang penting bahagia. Nah, Hmm. ini yang penting adalah sebelum belajar how-nya IF, perlu ngerti why-nya, ya. Hmm. Yang saya bagikan ini cerita dari Aderai. Ya, jadi Hmm. ibu-ibu Bro Praton nanya sama Aderai. Hmm. Mas Aderai, yang naik 15 kilo emang kenapa? Hidup kan yang penting bahagia. Gitu loh ya. Hmm. Nah, Aderai itu nanya balik, Bu, Ibu kalau di rumah ganti aqua nih, galon aqua. Ibu yang ganti apa suruh suami? Ya suruh suami lah. Itu kan Hmm. berat sekali. Satu, Hmm. satu galon aqua itu bisa 14 kilo loh. Hmm. Oh, oke. Berarti suruh suami ya. Nah, kalau suami lagi benar-benar nggak ada, ya terpaksa ganti sendiri. Ah, berarti bisa dong, Bu. Bisa, tapi terpaksa. Hmm. Hmm. Kalau galon aquanya digendong 3 jam, boleh nggak, Bu, sebelum ganti? Ini gila atau apa? Masa galon aqua digendong 3 jam? Hmm. Nggak kuat. Oke, 2 jam boleh nggak? Ya mana bisa. 1 jam nggak bisa. Oh, ada yang nanya. Tapi galon aqua yang digendong di tubuh itu nggak pernah diturunin loh.
Karena kalau berat badan ideal 70, Anda 85, Anda itu gendong galon aqua 24, 7, 12, 365. Tapi nggak pernah protes gitu loh. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya memaintain berat badan ideal itu adalah memberi tubuh kebahagiaan. Jadi Ya. jangan bilang asal gua bahagia, hidup ya oke. Anda ngerasa bahagia, tubuhnya menderita setengah mati karena harus bawa galon aqua nonstop. Jadi sebelum Anda mencoba segala macam IF ya, segala macam diet, saya sih kalau boleh suggest, Mhm, temukan dulu why-nya. mhm, Kalau Anda tahu why-nya, kenapa mau turun berat badan, baru kita berangkat ke what, ke when, ke where, ke who, ke mhm, how. Nah itu. mhm. Nah sekarang lanjut nih ceritanya. Izin lanjut boleh ya Bro Prato ya? Silakan, silakan. Kita Oke. udah terpana Tapi kalau ngomong terpukau IF, mendengarnya. kalau udah waktunya saya minta tolong dipotong loh. Karena saya kalau ngomong IF saya excited loh. Jadi saya bisa lupa waktu loh. Lanjut, Jadi lanjut. oke, tolong kalau perlu dipotong, potong aja gitu ya, simple. Karena saya Siap, excited kalau ngomong siap. IF. Nah, karena saya udah tahu why saya belajar what, when, where, who-nya. Nah, saya disclaimer dulu. Tadi udah saya Mhm, bilang, saya bukan dokter. Semua yang saya pelajari adalah buat kepentingan diri saya. Ya, karena saya pengen tahu, saya belajar. Saya mhm, belajar, makin saya belajar, saya ngerti ilmu kesehatan. Nah, mhm, karena diminta Bro Prato share, saya share di dalam kalangan kita, Mufinit, mhm, Fit Circle. Tapi Anda wajib mendidik diri Anda sendiri. Dan zaman sekarang mendidik diri itu gampang, ya. Platform pembelajaran terbesar dunia TikTok, ya, mhm, IG. Cuma Mbok ya diperhatikan ngikutnya siapa. Karena di sosial media siapapun bebas ngomong apapun. Benar ya mhm. Bro Betul, Prato betul, ya, Bro Sadra. betul. Pastikan ikut yang memang ngerti. Contoh saya ikut Deddy Kobusier, saya ikut Aderai. Karena Mhm, ilmunya ada, bukan cuma asal ngomong. Nah, mhm, contoh, setelah ngerti why, saya berangkat ke what. mhm, IF itu apa sih? Nah, kita ngerti dulu kenapa kita melakukan IF. IF itu adalah sesederhana mengistirahatkan pencernaan. Gitu. Nah, salah satu fungsi paling kompleks di tubuh manusia adalah pencernaan. Karena mhm, begitu pencernaan start, hormon start, eh, apa air liur start, asam mhm. lambung start, semua proses itu start. Dan pencernaan adalah salah satu yang consume energi paling banyak. Banyak. Makanya begitu jam 12 Anda makan siang, paling berat hidup saya itu memberikan training Bro Prato Mhm, adalah mhm, jam 1 gitu mhm. loh. Karena itu Betul. sesi peserta paling beriman. Kita bawakan materi apapun mereka mengangguk-angguk ya. Dan makin lama anggukannya makin panjang, terakhir kita paling takut saat anggukan itu tidak kembali lagi gitu loh. Ya, karena Udah itu saat pingsan nih. tubuh paling low energy. Dia makan siang, apalagi makan siangnya aice ya, all you Mhm, can eat, tubuh menggunakan seluruh energi untuk kemampuan pencernaan. Nah, jadi kalau Anda tanya saya pertama kali, IF itu apa? IF itu mengistirahatkan fungsi paling kompleks dalam tubuh manusia, yaitu pencernaan. Nah, mhm. sekarang gini aja Bro Prato, Ya. simple. Mhm, Dirimu dan aku sama-sama beli mobil hari ini. mhm, Oke? mhm, Mobil saya pakai sehari 6 jam. mhm, Mobilmu sehari pakai 18 jam. mhm. Kira-kira setelah 5 tahun, mobil siapa yang kondisinya lebih baik? Bro lah. Nah, karena mobil saya pakai 6 jam, ya, Mhm, mobil bro tidak ada hentinya 18 betul. jam. Itu analogi pertama. Nah, sekarang analogi kedua. Let's say Bro Prato kerja Mhm, kantoran. Ya, mhm, bukan jadi pengusaha kayak sekarang, tapi jadi karyawan. Saya mhm. mau tanya aja, Ya, kalau gajimu 10 juta, Bro, ya. ya. Terus bos tawarin, gua naikin gaji lu jadi 15 juta, tapi nggak pakai jam kerja. Gua mau kapan pun cari lu standby. Jam Mhm, 2 pagi gue mau minta lu bikin Excel, lu bikin. mhm, Nggak usah 15 juta deh, gaji lu gue double. Tapi mhm, nggak pakai jam kerja nih, ya. mhm, Jadi gue kapanpun lu mesti standby. Dan kapanpun gue minta kerja, lu kerjain. Gaji mhm, lu double. mhm. Mau tanya, bro mau nggak pola seperti itu? Mikir-mikir. Nggak mau deh kayaknya. Kalaupun bilang mau, itu awal. Wah enak Heeh, gaji double. Coba deh heeh. jalanin udah 6 bulan. Ya, Betul. jam 4 pagi disuruh bikin Excel, jam 2 pagi disuruh bikin PowerPoint dan lain-lain. Nah, sebenarnya lalu kenapa kita memperlakukan pencernaan kita seperti itu?
Nggak Ya. dikasih istirahat ya. Yes, jam 2 pagi lagi nonton bola makan Indomie, ya kan? Jam 4 pagi aduh belum bisa tidur, ngemil, minum susu dan lain-lain. Iya. Jadi ini adalah analogi yang sama. Jadi sebenarnya teman-teman sebelum berangkat ke yang manapun, IF adalah mengistirahatkan pencernaan. Nah, setelah pencernaan bisa istirahat, fungsi paling kompleks turun, baru kita berangkat ke berikutnya. Nah, kita sekarang ngerti dulu nih bagaimana proses tubuh bekerja. Ya, izin saya masih boleh lanjut nggak nih? Lanjut bro, lanjut. Oke. Kita Please ya, pengen kalau dengar. kalau pokoknya udah harus dipotong. Saya kalau ngomong IF saya bisa lupa stop loh. Nggak Ya. apa-apa bro. Oke. Ini Sip. kita sampai jam 12 tengah malam kok. Sekalian IF ditemenin ya, ngomong IF tapi sambil IF gitu ya. Iya. Saya hari ini mulai IF tadi saya makan terakhir jam 7. Berarti saya besok kalau saya buka puasa jam 12 saja sudah ketosis gitu loh. Ya. Tapi kalau saya mau autophagy, saya akan buka puasa jam 3 jam 4. Simple gitu loh. Nah, sebelum Anda IF, sebelum semua itu Anda mesti ngerti dulu teman-teman, bagaimana tubuh bekerja ya. Tubuh kita ini adalah sebuah mesin luar biasa karunia yang maha kuasa yang dirancang untuk bertahan menghadapi semua kondisi tidak terduga. Jadi tubuh kita dipersiapkan untuk menghadapi segala kondisi. Jadi ini kalau mobil nih 4x4 four wheel drive yang bisa dipakai untuk kondisi apapun. Bro atau Bro Sadra ya. Segala medan ya. Nah, yes. Jadi kalau Anda bahwa tubuh Anda berlemak, lemak itu adalah karunia. Kenapa karunia? Tubuh itu sebenarnya bekerja hanya dengan 2 bahan bakar. Jadi tubuh itu cuma punya 2 bahan bakar. Yang pertama glukosa, yang kedua lemak. Nah, glukosa adalah bahan bakar utama, lemak adalah simpanan. Kenapa tubuh menyimpan lemak? Karena kalau tiba-tiba terjadi bencana kelaparan massal, tubuh bisa bertahan dengan lemak. Jadi kalau onta punya punuk, ya, burung punya tembolok, manusia punya simpanan lemak. Sebenarnya kita punya punuk, ya, punuk untuk menyimpan, yaitu lemak. Nah, karena tubuh kita dirancang untuk bertahan di segala kondisi, sehingga begitu ada kelebihan operasional, itu disimpan. Jadi tubuh Anda ini memang punya bakat jadi kaya, karena dia selalu menyimpan kelebihan. Nah, semua kelebihan itu disimpan dalam bentuk lemak. Kalau Anda mau tahu bahayanya nggak bisa punya lemak, cari kondisi di mana tubuh kelainan nggak bisa nyimpan lemak itu jadi rangka berjalan. Ya ada penyakit genetik yang tubuhnya tidak bisa mengkonvert lemak. Jadi nggak pernah nyimpen lemak, akhirnya jadi rangka berjalan, mengerikan sekali kelihatannya. Ya, jadi pertama-tama sadari dulu, lemak adalah karunia. Nah, jadi apa yang terjadi? Ketika tubuh menggunakan gula, seperti kata Bro Praso tadi, ketika gula belum habis, maka dia akan menyimpan lemak. Dia tidak akan menyentuh lemak. Nah, gula disimpan di mana? Satu cadangan terbesar di tubuh manusia untuk menyimpan gula itu ada di liver. Liver itu menyimpan sekitar 1.200 kalori gula, tapi dalam bentuk siap pakai. Namanya glikogen. Gitu loh. Jadi glikogen bukan glukosa, tapi dia adalah glukosa siap pakai. Kalau dibutuhkan, dia langsung ditarik ke darah untuk dipakai. Nah, berarti kita sekarang tahu, ternyata liver adalah gudang glukosa terbesar. Nah, ketika gudang glukosa terbesar liver terisi penuh, kalau kita masih masukin gula, ya, tubuh itu mentoleransi di dalam aliran darah gula cuma boleh 60 cc dalam aliran darah, tidak boleh lebih dari 60 cc. Itu mekanisme luar biasa tubuh. Ketika dia lebih dari 60 cc, gula harus ditarik ke penyimpanan. Dia nggak boleh beredar dalam darah. Kenapa? Karena efek inflamasi, Bro Prato. Jadi yang tadi gula itu sebenarnya sumber energi tapi sangat bahaya karena dia menimbulkan radang, inflamasi. Nah, makanya tubuh cuma mentoleransi begitu lebih dari 60 cc, dia akan keluarkan insulin. Nah, jangan salah paham, insulin tidak menurunkan gula. Jadi orang suka salah paham, oh kalau gula naik, insulin nurunin gula. Insulin tidak menurunkan gula. Insulin itu analoginya adalah kuli panggul di Tanah Abang. Wah, Dia apa itu, tukang Bro? ketok, dia tukang angkut. Nah, ketika gula di dalam darah lebih dari 60 cc, 60 mili, ya, si insulin diproduksi itu kita menyebutnya dengan insulin spike, ya. Nah,
dia tugasnya adalah menarik gula ke penyimpanan. Kalau liver masih kosong, dia simpan di liver. Begitu liver penuh, dia akan ke tempat penyimpanan berikutnya, yaitu otot. Setelah otot full, ya, dia akan sebenarnya di level selular, sel itu setiap sel menyimpan gula. Nah, tugas insulin adalah ngetokin pintu sel, dibukain gula masuk. Tapi kalau sel sudah penuh, liver sudah penuh, otot sudah penuh, berikutnya dia mulai simpan di rongga perut. Makanya kita membuncit. Ini adalah cadangan. Jadi kalau tiba-tiba terjadi kelaparan massal, itu yang akan dipakai ketika nggak ada gula. Nah, ketika rongga perut full, dia mulai simpan di sini. Nah, makanya biasanya urutan orang menggemuk perut, lalu kemudian muka kehilangan garis, gitu kan? Nah, setelah itu tangan, ya. Oke, setelah tangan paha. Nah, kalau semua udah full, ini yang paling bahaya. Karena semua diketok udah nggak mau buka, semua diketok nggak bisa, lu nggak bisa simpen di sini lagi. Gua nggak punya gudang lagi. Oke, berarti dia akan mulai menyelimuti organ. Fatty Nah, liver, inilah macam-macam ya. visceral fat. Yes. Makanya kalau perut buncit, diet, itu perut atas cepat turun. Yang sangat susah turun adalah perut bawah. Karena perut bawah itu tempat visceral fat. Nah, rumus lemak itu yang pertama masuk, yang terakhir keluar. Gitu loh. Oke, nah, jadi bahayanya visceral fat adalah dia menyelimuti organ-organ dalam tubuh. Nah, sekarang setelah kita mengerti mekanisme tubuh, ternyata dia menggunakan gula, dia menggunakan lemak. Lemak adalah energi bersih, gula adalah energi quote-to-quote kotor. Ya, energi primer. Lemak adalah energi simpanan. Nah, di mana IF bekerja? Simple. Kira-kira di puasa jam ke-12 sampai ke-15 Bro Prato, kondisi liver yang 1.200 kalori glikogen itu habis terpakai untuk BMR. Jadi Anda nggak ngapa-ngapain pun, Anda santai buat pencernaan, buat jantung, buat pernapasan, buat semua fungsi, itu sudah mengkonsumsi kira-kira 1.200. Itu BMR. Jadi di jam ke-12 sampai 15 gudangnya kosong. Nah, kalau Anda berbuka puasa di jam ke-15, biasanya gula masuk, dia punya penyimpanan. Bisa disimpan di liver. Nah, ini yang terjadi. Ini efek IF yang pertama yang luar biasa. Oke. Nah, makanya di atas jam ke-15 terjadi ketosis. Di situ penjelasannya. Bro Sadra, Bro Prato. Karena tidak punya glikogen buat dibakar, tubuh mulai mengambil lemak. Memecah lemak menjadi keton. Makanya disebut dengan ketosis. Jadi ketosis dimulai sejak glikogen habis. Di sini makanya ada dua pengertian yang bisa kita gunakan. Ada dua cara untuk menggunakan. Kenapa sekarang makin banyak binaragawan yang latihan sambil IF? Simple. Karena ketika Anda latihan, Anda merusak otot. Gym kan tempat merusak otot. Nah, sambil Anda tidak makan, berarti tubuh akan menggunakan glikogen. Anda bayangkan tubuh Anda menjadi tungku super. Jadi dia akan daya bakarnya, BMR-nya meningkat. Karena dia dirusak jaringan otot, dia butuh gula, dia tarik dari liver. Sehingga ketika orang berpuasa ditambah latihan gym, itu kondisi ketosis lebih cepat tercapai. Itu yang sering saya lakukan makanya. Gitu loh. Jadi pas puasa olahraga ya Bro ya? Yes, jadi misalnya saya puasa 12 jam atau 17 jam. Pagi saya nge-gym. Itu saya menciptakan tubuh saya menjadi super tungku gitu loh. Ya. Sampai saya berbuka puasa itu glikogen saya lebih cepat habis, kondisi ketosis saya lebih cepat tercapai. Tapi tidak merubah autofagi ya. Autofagi tetap baru mulai terjadi di jam ke-17 sampai 20. Nanti kita bahas yang autofagi. Ya, kita bahas dulu. Ketosis ini berarti kita juga bisa merekayasa untuk kebutuhan kita yang kedua. Yang kedua ini diajarkan oleh oleh Deddy Corbuzier. Ya. Deddy Corbuzier bilang, seperti Bro Sadra tadi. Bro Sadra, temenin gua ngobrol bentar boleh nggak? Ya. Oke, lu kan baru habis makan martabak coklat keju. Ya. Ada cara makannya ternyata, boleh. Kita lagi craving pengen makan manis, ada cara kita bisa manipulate adalah sebelum makan kita latihan otot.
Ya, ya. intens. Nah, jadi Deddy Hmm. Corbuzier suka bilang, saya latihan otot intens, dan Anda tahu kalau Deddy Corbuzier ngomong latihan otot intens ya don't play gitu loh. Anda ngerti sendirilah ya. Ya. Nah, begitu dia latih, otot dia rusak, kan sebenarnya gym tempat merusak otot. Otot Ya. itu tidak dibangun di gym ya teman-teman. Otot itu dibangun ketika Anda tidur. Tidur. Makanya kalau Yes. Anda nge-gym tapi kurang istirahat, nggak bisa jadi ototnya. Benar. Ya. Gym bukan tempat membentuk otot, gym tempat merusak otot. Rusak. Nah, karena dia rusak, ya, Mm-mm. kira-kira setengah jam, 1 jam setelah gym itu, si super tungku, nah, Deddy Corbuzier bilang, itu adalah jendela saya makan manis. Karena Hmm. begitu gula masuk, dia tidak menimbulkan insulin spike. Karena begitu masuk ke darah, otot yang duluan tarik. Ya, ya. Hmm. Jadi Nah, kalau mau Anda makan martabak habis gym ya. Yes, Anda nge-gym itu ada satu Windows period, kita bolehlah agak memanjakan 1 diri. jam Jadi gitu ya. teman-teman jangan kalau IF hidup tuh semua nggak dinikmati. Ya, Yes, yes, saya yes. ini orang yang suka cheating. Tiap weekend saya cheating. Cuma bedanya saya kalau cheating bawa istri gitu loh. Makanya hidup aman. Ya, jangan cheating yang Di- nggak bawa di- istri gitu loh. dijaga Saya kalau terus ya cheating, bro ya. yes gitu loh. Jadi IF itu saya gunakan weekday, weekend itu saya agak let loose gitu loh. Cuma saya tahu periodenya, saya pengen makan craving manis, saya akan gym dulu. Di periode 1 jam itu, yang terjadi adalah ketika gula masuk ke tubuh, nah ini Anda mesti tahu lagi cara kerja tubuh. Gula itu disimpan itu yang tadi kita bahas 1.200 kalori glikogen, itu hanya 20% dari cadangan gula. 80% cadangan gula itu ada di otot. Dan otot itu sangat-sangat egois. Otot tidak akan mau merilis gula kalau tidak dalam kondisi terpaksa. Inilah mekanisme pemberian Tuhan paling luar biasa. Karena otot memastikan bahwa Anda nggak makan pun tetap Anda bisa gerak. Karena dia punya cadangan gula sendiri. Jadi penjelasannya kenapa Bro Prato puasa 42 jam masa nggak pingsan gitu loh. Kok Anda bisa bergerak, bahkan katanya sebelum buka puasa masih latihan otot Yes. gitu loh. Karena otot memang punya sumber energi sendiri. Dia memegang 80% gula. Nah, ketika Anda gym rusak otot, dia egois. Jadi ketika gula masuk, Bro Sadra, dia yang duluan pengen tarik. Ya. Jadi lari ke otot ya semua ya. Yes, dan ini sudah dibuktikan banyak content creator yang gua makan padang, gua makan kue, habis itu gua tunggu setengah jam, dia ukur dia punya insulin spike. Habis itu dia lakukan angkat beban, itu diuji juga oleh Aderai. Dia lakukan angkat beban gampang, cuma latihan bicep, tricep, ringan loh, kagak Ya. ngapa-ngapain. Setelah dia latihan setengah jam, dia cek kembali gula darah, langsung drop. Nah, lalu pertanyaannya, apa bahayanya insulin spike? Insulin spike itu, insulin itu by definition memanggang tubuh kita dari dalam. Makanya kondisi insulin spike tidak boleh berlangsung lama. Jadi kenapa orang perlu melatih otot? Bahkan Bro Prato, sorry nih, ya, kalau mau kurus ternyata kardio adalah pilihan olahraga paling buruk buat kurus. Ya. Angkat beban lebih Gitu loh. bagus. Yes, kalau Anda mau lean, mau langsing, Anda latihan otot. Karena otot menarik gula. Ya. Sehingga gulanya ditarik otot, dimasukkan ke liver, dia tidak beredar di darah. Sehingga tidak terjadi efek yang namanya inflamasi. Makanya kalau yang badannya gede-gede kayak Aderai, kayak Deddy Corbuzier, mereka kalau makan martabak efeknya beda dengan kita yang krempeng makan martabak. Efek di dalam tubuhnya beda sekali. Mereka gula masuk langsung ditarik. Tidak terjadi insulin spike. Kita yang nggak punya otot, itu begitu makan manis, langsung insulin spike. Iya. Nah, ini juga penjelasan kenapa IF itu bisa dipakai untuk menyembuhkan diabetes type 2. Perhatikan baik-baik tapi type 2. Tipe Kalau 2. type 1 nggak bisa. Diabetes itu ada 2 tipe. Ya. Tipe 1 itu pankreas rusak. Ya. Nggak mau bikin insulin. Itu nggak ada cara lain. Anda mesti suntik insulin atau minum insulin. Karena tubuh berhenti memproduksi insulin. Nah sekarang kita jadi tahu insulin itu kuli panggul. Jadi tiap kali gula dalam darah lebih dari 60 mili, si kuli panggul bekerja memasukkan. Tapi syaratnya harus ada gudangnya. Ada kulinya nggak ada gudangnya ya nggak bisa. Nah, diabetes type 2 itu adalah tubuh kelelahan membuat insulin.
Karena Anda non-stop pakai. Anda Hmm. memakai pencernaan 24 jam, kapanpun mau Indomie masuk. Nah, saya kutip kata-kata Bro Prato. Yang harus ditakuti itu bukan gula yang manis. Karena gula manis itu gampang. Karena kita bisa berasa, oh ini manis. Ya. Yang paling harus ditakuti itu gula tidak manis. Betul. Gula tidak manis itu apa? Urutannya, glycemic index itu nasi moderat. Oke. Di atas nasi, mie. Mie itu glycemic index-nya tinggi. Tinggi itu berarti masuk ke darah, langsung jadi gula. Makanya karbo itu ada dua, ada karbo rantai sederhana, ada karbo rantai kompleks. Makin sederhana berarti makin mudah transformasi jadi gula. Makin kompleks, dia makin kompleks itu berarti glycemic index-nya rendah. Nah, jadi makanya ubi ungu itu glycemic index rendah, karbohidrat rantai kompleks gitu loh. Nah, itu penjelasannya. Jadi disitulah kita tahu bahwa kalau kita tidak jaga makan, jadi sebenarnya diet kalori itu teman-teman, kalori itu mesti harus dipecah lagi menjadi 4 faktor. Yang namanya makronutrien itu kan ada lemak, ada gula, ada serat, ada protein. Anda makan apapun ada makroprotein. Kita nggak bahas sampai mikro. Kalau mikro udah terlalu dalam. Itu zinc, mineral, vitamin itu dalam jumlah IU kecil. Tapi kita bahas yang makro. Makro itu yang sampai ratusan gram. Ya. Nah, karbohidrat dibutuhkan nggak oleh tubuh? Butuh. Makanya kalau diet, sebenarnya saya itu Bro Prato, Bro Sadra, saya itu IF plus low carb. Jadi Perhatikan ya teman-teman. IF sendiri, IF hanya mengistirahatkan pencernaan. Buka puasa Anda hajar 3.000 kalori, ya tetap aja Anda surplus 1.000 kalori kalau Anda bakar 2.000. Jadi IF mesti harus diikuti low carb. Yang terutama karbo. Karena karbo itu sumber inflamasi dan dia langsung disimpan menjadi lemak. Nah, kondisi ketosis adalah sebenar-benarnya adalah defisit karbo, bukan defisit kalori. Makanya contohnya kalau orang nge-gym. Kayak saya kan juga nge-gym Bro Prato, Bro Sadra ya. Saya tidak makan sedikit, saya makannya banyak. Cuma kualitasnya tinggi protein, ya, rendah karbo. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Anda nggak mau ribet ngitung kalori, saya nggak ngitung kalori. Tapi saya menggunakan kategori. Jadi saya kalau makan tuh Anda bisa kaget nih, satu piring itu isinya misalnya telur rebus 3, kata Bro Prato. Ayam dada 1 gede, kan saya lagi butuh protein. Kan butuh nambel, butuh ngisi kerusakan. Saya makan banyak. Nah, makanya untung bisa cari duit, kalau nggak diusir bini loh Bro Prato. Ya udah di rumah cari duit kagak, makan banyak lagi. Gitu kan. Nah, jadi saya tidak pernah makan dikit, saya makan banyak. Nah, pertanyaannya, setelah saya makan banyak, perutnya membesar nggak? Membesar malam itu. Tapi besok bangun pagi perutnya kempes. Karena yang dimakan protein. Dipakai oleh tubuh memperbaiki saat kita tidur. Nah, besok pagi selesai. Nah, kalau Anda makan high karbo, besoknya buncitnya nggak mau turun. Simple. Jadi kayak itu sama dengan diet keto ya Bro ya? Yes. Nah, saya tidak mau throw down diet keto karena nanti nggak ngerti menyinggung orang keto. Tapi kalau diet keto itu sebenarnya merubah cara tubuh bekerja. Jadi IF itu tidak merubah cara tubuh berfungsi. Kalau keto itu benar-benar merubah. Diet keto itu dimulai dengan membuat kondisi gula rendah sekali sampai tubuh nggak ada pilihan. Dia switching dari mesin bensin jadi mesin diesel, Bro. Jadi bayangin lu beli mobil bensin, karena kondisi ekstrim tiba-tiba dia akhirnya jadi ganti diesel. Caranya adalah tidak kasih gula sama sekali, isi lemak terus. Sehingga tubuh diajari, aduh gua nggak punya gula, untuk bertahan hidup. Akhirnya dia mengolah, jadi kondisi dia ketosis terus-menerus. Ya, jadi dia ambil lemak sama protein jadi energi gitu ya? Yes. Tapi itu cuma terjadi karena tidak ada gula. Ya, berarti Jadi aman ya Bro ya? Kita diet keto itu benar-benar nggak boleh makan gula. Kalau dia makan gula, ketonya berhenti. Gitu. Nah, daripada Anda se-ekstrim itu, saya sih jauh lebih suka IF dikombinasi dengan low carb. Ya. Gitu. Nah, Mantap, jadi mantap. kalau Anda ngerti why-nya, Anda ngerti what-nya, kayak saya. Saya yang saya bilang jam 10 penuh dengan snack-snack enak. Tapi kan kita lihat yang di depan kita ini kan semua tepung, roti. Ya,
Dalam kasus glycemic index yang paling buruk adalah roti. Tepung. Roti. Yes, Ya. bahkan sudah ada dokter di TikTok, Dokter Hendra kalau nggak salah, sangat-sangat clear. Di Ya. atas 40 tahun tidak boleh makan roti. Itu dokter yang ngomong. Karena Kalau roti bakmi itu masih menimbulkan mending ya? perlengketan usus. Roti sama bakmi masih roti yang bahaya ya? Masih roti yang Satu bahaya. ya, roti ya. Ya, makanya jangan suka nungguin di Hotel Mulia tiap malam jam 8 diskon 50%. Itu racun semua. Ya, roti tawar sama sekali tidak tawar. Roti tawar itu kadar gulanya tinggi sekali dan yang pasti harganya tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar ya. Ya, Kenapa disebutnya roti tawar ya? itu yang kita bingung. Ya. Jadi kalau Ada Anda harus hindari, rasanya. yang pertama-tama Anda hindari roti. Mm-mm. Yang kedua mie. Nah, saya makan roti nggak makan. Saya makan mie nggak makan. Tapi itu menu cheating. Ya. Ya, jadi saya baru Sabtu lalu makan mie aguan. Nikmatnya luar biasa. Nah, saya contoh kalau saya makan mie, saya pesen mie-nya setengah, isinya full. Oh, jadi Nah, kadang-kadang klasik. kliennya suka bilang, tapi harganya sama loh Pak. Saya bilang, saya nggak pernah minta yuk kurangin harga. Saya minta yuk kurangin mie-nya. Karena saya mau makan dagingnya, saya mau makan semua dagingnya, apanya saya makan. Mie-nya saya kurangin. Karena itu Ya. menu cheating. Gitu Low loh. carb. Low carb. Jadi sebenarnya kunci Anda mau maintain itu bukan kalori, tapi karbo. Nah, tapi tidak boleh tidak ada karbo juga. Makanya contohnya kalau orang terlalu ekstrim tidak sentuh nasi sama sekali. Jangankan mie roti dia udah nggak sentuh. Nasi pun dia nggak sentuh. Ya, biasanya yang terjadi mukanya terlalu kempot. Nah, kenapa? Karena karbo mengikat cairan. Jadi karbo juga punya fungsi, dia mengikat cairan di otot dan di jaringan. Jadi ketika tidak ada karbo, cairan tidak diikat, kita kempot. Nah, jadi karbo dalam jumlah moderat atau sedikit kita tetap butuh. Kalau Karena ubi rebus makronutrien. aja bisa bikin kempot nggak, Bro? Kenapa, Bro? Kalau kita nggak makan nasi tapi ubi rebus itu bisa bikin Mestinya kempot enggak. Cukup karbo. Cukup ya? Bro kan sebenarnya nggak kempot. Kalau dibanding sebelumnya iya. Saya pernah ketemu satu seleb yang dulu pembawa host ngetop, kemarin ngajak ketemu, sekarang ketemu saya sampai kaget kok mukanya ini banget. Nah, itu karena dia sama sekali sudah tidak nyentuh karbo gitu. Oh. Nah, dokter sendiri tidak menyarankan no karbo. Kita low carb, bukan no carb. Kita karbonya pilih ubi rebus aja lah ya, Bro ya. Yes. Nah, karbo juga kan ada rantai kompleks, ada rantai sederhana. Kalau bisa hindari rantai sederhana. Nah, contoh nih teman-teman, contoh. Orang suka bilang makan nasi merah, nasi hitam, ya, nasi hijau, nasi apapun. Tubuh tidak kenal nasi putih, nasi merah, nasi hitam. Yang disebut nasi merah itu cuma nasi yang dicampur lebih banyak serat. Makanya nggak semua orang suka makan nasi merah. Ya, Kan dia kurang bilang, enak. ya kurang enak. Tapi sebenarnya itu serat. Nah, tetap berasnya adalah kadar glikemik tinggi. Gitu loh. Jadi, boleh nggak dimakan? Boleh. Jumlahnya dikurangi. Mie boleh makan nggak? Boleh. Teman-teman tetap ingat hidup cuma sekali. Ya, jangan sampai kalau Bro Prato kan kemarin itu kondisi hidup dan mati, itu beda loh. Ya. Nah, bukan saya seperti itu kata Bro Chandra, Anda ya jangan mencapai tahap antara hidup dan mati seperti itu dong, gitu loh. Kalau saya itu memang ekstrim, Bro. Saya lakukan apapun juga ekstrim. Ya kan ada istilah extreme condition need extreme measures gitu loh. Nah, Bro Prato saat itu kan extreme measures. Gitu. Antara hidup dan mati ya. Jadi saya tiap malam, saya pernah loh makan nasi Padang, pulang jam 8 malam saya sebelum tidur lari dulu, Bro. Itu gitu loh. Jadi sebenarnya kuncinya adalah jangan mencapai kondisi hidup dan mati seperti itu. Jadi kalau Anda bukan kondisi hidup dan... Nah, satu nih teman-teman. IF sendiri juga tidak dalam kondisi boleh dilakukan terus-menerus. Misalnya Anda dengar, wah Bro Chandra mengatakan kalau 24 jam terjadi autofagi. Berarti buat tiap hari 24 jam. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Autofagi terjadi. Tapi tubuh akan menurunkan BMR. Apa itu? Gitu. Jadi menyesuaikan ya, BMR-nya turun ya. Yes. Jadi sebenarnya gini, autofagi itu terjadi kenapa? Autofagi itu terjadi kalau di analoginya komputer itu disebut dengan defragmenting. Dulu komputer zaman dulu Bro Chandra kan ada kan kita harus pencet defrag, dia menyusun. Yes, dia menyusun file-file yang jelek, yang apa dia susun. Itu autofagi. Jadi tubuh itu karena kondisi, aduh, inputnya nggak cukup nih buat operasional, kondisinya bahaya nih, dia ngelihat bahaya. Nah, setelah dia udah pakai glikogen,
Glikogen udah pakai, udah habis. Dia kehabisan glikogen. Dia sudah ketosis nih. Dia udah mulai bakar lemak. Tapi dia mulai ngerasa sensing bahaya. Wah, ini nggak bener nih. Gua nggak punya gula, gua pakai cadangan. Berarti gua Hmm. tambah miskin dong. Itu Mhm. ibarat udah hidup, istilahnya Pak Dahlan Iskan udah mantap. Makan tabungan. Nah, ketosis itu mantap, makan Mantap ya. tabungan. Tubuh tidak suka. Nah, dia mulai melakukan efisiensi. Terjadilah autofagi. Autofagi itu bentuk efisiensi. Sel yang jelek Dimakan. daripada menemuin tempat dimakan oleh sel bagus. Nah, Iya. teman-teman perhatiin ya, kalau cancer sudah terjadi tidak bisa di reverse. Tapi kalau cancer belum terjadi, itu bisa di reverse oleh autofagi. Oh, berarti Kan? kalau sudah terlanjur cancer, Mm-mm. itu gimana? Nggak bisa ya? Saya kemarin teman saya, sahabat saya cancer barusan pass away, dia udah cancer 10 tahun lebih. Saya juga Mhm. jadi belajar. Bang yang mengatakan kalau cancer berarti kita jangan makan gula supaya sel cancernya mati. Ya. Ya, saya baru belajar. Enak aja. Anda mesti tahu, sel cancer adalah sel VVIP. Mhm. Protein masuk yang dapat duluan sel cancer. Hmm. Gula masuk yang dapat duluan sel cancer. Jadi Anda Hmm. puasa apapun, begitu Anda makan, sel cancer yang Dimakan. duluan dapat. Hmm. Dia ada sel VVIP. Mhm. Nah, jadi nggak bisa kayak begitu. Jadi sebenarnya IF itu, kondisi autofagi adalah membantu difrak, membuang sel-sel buruk. Ada harapan. Nggak ada yang bisa tahu, ya. Ya. Jangan jangan ngomong, ada juga orang IF habis itu cancer itu DNA, itu Iya. genetik. Ya, ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, itu membantu tubuh membuang sel yang jelek, belum bisa dikeluarin. Tetapi kalau Anda terus-menerus tanpa henti autofagi, berikutnya tubuh akan melakukan langkah efisiensi yang berikut. Dia turunin BMR-nya. BMR. Yes, sehingga dia efisiensi nih. Oh, kalau perlu jantungnya jangan detak 3 kali dalam 2 detik. Kalau perlu 1,5 kali aja deh. Detak jantung Mhm. melambat. Hmm. Semua fungsi melambat. Nah, ketika Anda tetap kondisi IF, itu nggak apa-apa. Ya. BMR turun, Anda oke. Tapi begitu Anda cheating, yoyo. Ya. Karena BMR Anda rendah. Ya. Jadi dia Dia langsung tidak, numpuk ya. metabolisme Anda lemah. Gitu loh. Mhm. Yes. Sehingga Anda makan apapun nggak bisa. Jadi kondisi IF itu ada baiknya diselang-seling. Misalnya ya, Anda maintain 16,8. Kalau saya 16,8 saya udah nggak bisa karena terlalu ringan, nggak ada Hmm. rasanya. Nah, saya kalau maintain 18,6. Ya, Hmm. Jadi sama saya kalau sama. yang saya sebut kondisi maintain itu 18,6. Ya. Jadi sudah menyentuh autofagi tapi baru sebentar. Tapi karena itu Hmm. memang cuma maintain. Selang-seling. Nah, selang-seling. Lalu biasanya kita melakukan detox itu 24. Mhm. Hmm. Nah, kalau super detox itu 24, 36, 36 saya belum pernah Bro Sadra. Bro Oh, Prato. Bro, Ya, udah pernah di atas 24 belum? 36 belum. 24, 24 sering. Tapi kalau di atas Hmm. ya memang kita orang suka makan sih gitu loh. Jadi Ya, ya. gimana dong? Saya baru Sebenarnya 2 kali. sebenarnya saya juga bilang ke orang-orang, lu bisa 24 aja udah cukup lah. Yang di atas Yes, 24 itu untuk orang-orang yang udah pengen coba-coba aja. yes. Dan Dan kalau saya teman-teman, itu kenapa ya? Saya bisa di atas 24 karena begitu saya udah sampai ke 24 jam, itu mm-mm. malah udah nggak lapar. Jadi Iya, tanggung saya. yes. Karena Lanjutin sampai sebenarnya pencernanya udah istirahat. Nah, ya. di sini teman-teman mesti ngerti juga, tapi saya ngomong ini Anda tetap cek ya. Karena Mhm. kondisi setiap tubuh orang itu beda. Jadi Beda-beda. no shoes fit all. Jadi kalau Ya, Anda mau lakukan ada baiknya Anda konsul dengan dokter Anda. Jangan cuma Mhm. percaya omongan kita gitu ya. ya, Anda ya. konsul dengan dokter. Tapi sebenarnya gini, kenapa orang kalau baru mulai IF badan gemeter? Baru nggak makan 6 jam udah sampai tangan gemeter rasanya mau pingsan. Hmm. Itu sebenarnya adalah efek sakau di mana Gula, ya. tubuh sudah terbiasa dapat asupan glukosa. Ya. Ketika dia tidak dapat glukosa, dia menurunkan kadar gula darah Kemanjaan ya, supaya Bro dia ya. dapat yang dia mau. Supaya dia dapat yang dia mau. Ya, tubuhnya terlalu manja ya. Jangkis. Jadi Ya, sebenarnya addicted. kita ini kebanyakan jangkis gula. Hmm. Ya, betul. Karena memang sudah biasa disuapi gula gitu Iya, loh. iya. Jadi si jangkis ini si pecandu, wah nggak bisa nih. Apalagi tadi malam habis makan gula banyak. Hmm. Gula Ya, banyak itu menimbulkan efek kecanduan. itu saya ngalamin, Bro.
beberapa hari yang lalu saya kan makan coklat ya. Ya, Pengen coklat saya makan. Habis itu ya udah puasa nih. Begitu saya lapar. masuk jam 4 jam aja gemetaran loh, Bro. Dan perut bisa keruyuk-keruyuk. Iya. Padahal saya Nah, biasa 24 jam ke atas nggak lapar. Ini itu. 4 jam aja udah Itu. lapar gara-gara Yes. makanan jelek. Nah, Ya. itu sebenarnya efek jangkis. Jadi kita ini sebenarnya semua pecandu, tapi pecandu gula. Mm-mm. Jadi ketika dia tidak dapat efek sakau, dia turunin gula darah. Makanya Anda ngerasa keleyengan. Anda ngerasa, aduh gue dikit lagi mau pingsan. Itu kalau dengar orang cerita belum pernah puasa, itu kayak kondisi udah kritis gitu loh. Ya. Itu dilawan Padahal aja ya itu, Bro ya kalau kayak gitu itu ya. cuma gula darah diturunin tuh. Ya. Nah, itu cara tubuh mekanisme, kok gue nggak dapet yang biasa gue dapet sih? Kan dia udah terbiasa, tiap 4 jam, tiap 5 jam dia dapat asupan gula. Dia Betul. sekarang nanya, kemana? Ransum gue kemana? Oh nggak ada, dia turunin gula darah. Begitu gula darah turun, dia mengirim signal ke otak. Lu tuh kekurangan gula darah loh ya, lu kurang. Nah, efek sakau. Jadi kebanyakan orang memulai IF itu tidak bisa lewat di situ karena wah gua nggak bisa. Gua tuh Ya, ya. geter-geter kayaknya udah deket ajal tuh. Wah nggak bisa deh. Ini terlalu bahaya. Jadi Oke. saran Bro gimana kalau teman-teman yang mau mulai IF ngalamin gemetaran itu? Saran saya gini, mulai IF itu jangan langsung ke level 16,8, 18,6 itu nanti. IF itu sesederhana makan malam terakhir jam 6. Buka puasa jam 12. Saya mau tanya itu 18,6 bukan? Ya. Ya. Ya udah. Terus beratnya di mana? Jam 12 makan sampai jam 6. Nah, Anda tanya, kok pagi nggak sarapan? Skip Pagi sarapan. tidak sarapan itu karena HGH itu paling tinggi produksinya itu antara jam 9 pagi sampai jam 11. Dan yang lucu adalah HGH start, pencernaan start, HGH stop. Karena pencernaan itu fungsi paling kompleks. Nah, pencernaan start, HGA stop. Jadi kalau kita makan, HGA-nya berhenti. Yes. Makanya Makanya kalau kenapa orang IF tidak sarapan. nge-gym pada saat puasa, itu otot malah cepet naik ya. Yes. Dan teman-teman perhatikan dalam kata bahasa Inggris, breakfast tidak pernah merujuk kepada makan pagi. Ya. Breakfast itu akar katanya breakfasting. Ya. Jadi kalau saya buka puasa jam 3 sore itu breakfast. Yes. Saya breakfasting. Nggak pernah ada yang ngomong breakfast itu makan pagi. Sekarang coba nih, saya boleh nggak minta tolong teman-teman chat kita sambil sedikit ada interaksi. Biasanya teman-teman BAB waktunya pagi atau malam? Coba kita lihat. Silakan chat ke saya teman-teman. Ada Bro Mike, saya di kamera saya lihat Bro Mike udah langsung membisikkan pagi gitu ya. Bro Saya Mike juga pagi, ya. Bro. Yes. Nah, kebanyakan orang kita dengar pagi. BAB itu hanya satu bentuk dari detox. Tapi detox bukan hanya BAB. Liver, paru-paru, ginjal, itu semua detoxnya juga di waktu pagi. Nah, makanya HGH itu memperbaiki tisu, jaringan, dia agen untuk membangun ulang. Oke, tetapi begitu kita start pencernaan itu adalah faktor paling kompleks dalam tubuh manusia. Nah, begitu itu di start, HGH-nya stop. Itulah alasan kenapa jam fasting itu, kalaupun Anda buka jam 12, Anda sudah mendapatkan HGH. Anda cukup makan jam 6 sore, Anda makan siang jam 12. Anda lakukan itu aja, itu sudah IF. Nah, saya mau tanya, kadang-kadang lupa, sibuk, lupa sarapan, bukannya IF? IF. Iya, skip breakfast saja udah IF itu ya. Yes, jadi nggak pernah ada yang ngomong bahwa breakfast itu sarapan, guys. Ya, breakfast itu breakfasting. Nah, saya breakfasting, Bro Prato breakfasting. Nah, kenapa contohnya, kenapa saya makan jam 3 atau jam 4? Kenapa bukan jam 12? Simple. Karena saya tipikal orang yang suka diajak makan malam. Ya. Bro Malam Sadra, itu selera kapanpun lu makan naik ajak itu. yang namanya sate kambing, nggak akan mundur. Selengkapnya. Syaratnya cuma satu, lu yang bayar. Apalagi di samping kantor Mufindag itu kan ada sate. Oh iya. Sate apa namanya? Kelatak gitu loh. Sate kelatak kesukaan kita. Jadi Bro Sadrak, lu kapanpun ngajak, gua nggak akan mundur selangkah pun. Nah, saya tipikal yang saya jam 6 masih bisa makan, jam 7 saya masih suka makan, jam 8 saya masih, makanya saya mengambil jam makan itu jam 3 sampai jam 8 gitu loh. Atau jam 4 sampai jam 8. Itu aja penjelasannya.
Jadi betul. kalau Anda orang yang cocok 12-6, Anda ambil 12-6. Iya. Anda nggak cocok, Anda ambil 2-8. Itu tetap 6 jam makan. Dan Ya. lupakan mitos bahwa makan malam membuat gemuk. Ya, Hmm. betul. Tubuh tidak mengenal jam per jam. Tubuh menghitung kalori dalam 24 jam. Betul. Yang Jadi tidak kalaupun boleh adalah habis makan tidur. ya, Ya, Itu nggak sehat karena begitu makan pencernaan belum start Anda tidur. Sebenarnya pencernaannya kerja nggak? Kerja. Anda tidur kerja pun dia kerja. dan Cuma nggak kerjanya nyenyak lambat. itu tidurnya, bro. Yes. Jadi bukannya Bangun-bangun. makan malam, tapi sisakanlah waktu sejam 2 jam habis makan. Ya udah, biarkan dia bekerja dulu, baru kita tidur. Sebenarnya pengertian pencernaan istirahat itu semu. Nggak pernah ada yang istirahat full di tubuh kita. Tubuh kita Betul. 24 jam nggak ada yang stop. Anda cuma Lebih slowing menurunkan down. aktivitas. Ya. Yes, gitu loh. Jadi teman-teman, IF itu, nah sekarang gini aja deh. Benar nggak bahwa semua agama besar di dunia pasti punya kebudayaan puasa? Betul. Nah, Anda Betul. sebutkan aja agama yang nggak ada kebudayaan puasanya. Ya. Ya. Nah, contoh Betul. saya mau tanya teman-teman saudara-saudara saya yang Muslim yang di sini, benar nggak tiap kali musim Idul Fitri, Lebaran, Anda puasa? Puasa itu paling berat cuma minggu pertama. Betul. Setelah seminggu malah Anda ngerasa, waduh, tubuh gua enak banget ya, ringan. Saya Hmm. punya banyak sekali semua teman Muslim saya yang benar puasa selalu ngomong. Setelah seminggu nikmatnya berpuasa tuh sampai ngomong entah kapan semoga dipertemukan dengan Ramadan lagi gitu loh. Nah, kan Anda ngerti masalah itu. Nah, bedanya orang IF itu Ramadannya jalan terus, dia puasa terus, dia ngerasain terus tubuhnya itu Lifestyle ya. ringan. Yes, gitu loh. Jadi IF itu adalah mengistirahatkan pencernaan digabung dengan low carb. Anda ngerti cara kerja tubuh, Anda tidak efek kayak saya. Saya lihat kue, lihat itu tepung semua. Saya tahu glycemic indexnya tinggi sekali gitu loh. Ya, know why-nya. Iya, jadi tahu why-nya dulu, belajar what-nya, how-nya itu jadi gampang karena dia gaya hidup. Betul. Jadi sebenarnya praktisi-praktisi IF kayak saya, Bro Prato, Bro Sadra, kita nggak ada susahnya karena itu cuma gaya hidup aja. Ya. Gitu loh. Jadi ketika Anda sudah terbiasa berpuasa 15 jam, 16 jam, Anda akan ngerasa badan Anda enak karena pencernaan istirahat. Gitu aja. Benar. Saya kalau IF Gitu. gini ya, lagi tidur tuh nyenyak. Yes. Nah, kalau lagi jalan-jalan saya IF nggak? Enggak. Ya, saya kalau lagi traveling saya nggak IF. Men, hidup cuma sekali. Masa lagi Kayak jalan-jalan kemarin ada ya, makanan enak kita kagak makan gitu loh. bro, ke Thailand sikat aja ya, bro ya. Singkat, Pulang setiap baru hari IF. mango sticky rice gitu loh. Ya kan? Nah, tapi Anda mesti ingat, ketika Anda jalan-jalan itu Anda seharian jalan non-stop. Ya, Sehingga ketika makanan masuk, Anda aktivitas itu dibakar. betul. Jadi nggak Nah, Anda naik-naik kan tahu banget. orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan noraknya minta ampun. Kalau di Singapura jalan nggak pernah komplain. Di Indonesia jalan keluar dari Movie Night sampai depan aja udah terlalu jauh tuh. Iya, Nah, parkirnya mau deket-deket ya. iya, itu orang Indonesia gitu loh. Ya. Jadi yang saya ceritakan ini semua adalah pengalaman saya sendiri menjalankan. Jadi saya tetap mengingatkan, ketika Anda melakukan konsul dengan dokter, Ya. pelajari ilmunya, jangan lakukan sebelum Anda tahu why. Karena nanti Anda pasti, aduh susah payah begitu, hidup cuma sekali lah. Udahlah, naik 10 kilo yang penting bahagia gitu loh. Enggak, Anda bahagia. Tubuh Anda Tubuhnya menderitanya luar menderit biasa. ya. Iya, karena dia harus menggendong galon 24, 15 kilo. 7, 12, 365. Iya. Dari saya itu Bro Prato, Bro Oke. Sadra. Thank you Terima banget, kasih. Terima Bro kasih. Chandra. Yes. Jadi Thanks a itulah lot. teman-teman kalau Anda mendengarkan seorang pengajar berbicara ya, penuh dengan analogi, penuh dengan cerita-cerita yang membuka pikiran Anda ya. Jadi nggak paham jadi paham ya. Jadi Bro Chandra itu selain praktisi, beliau tuh juga pelajari semua ya. Ya. Ilmu-ilmu mengenai IF dan juga kesehatan. Thank you Oke. banget Bro Chandra. Saya juga hari ini belajar banyak ya. Dapat banyak ilmu-ilmu yang tadinya belum nyambung. Sekarang hari ini nyambung. Ya, Ya, nanti kita next Bro Chandra bisa sharing-sharing lagi ya. betul, Thank you ya betul. Bro Chandra. Thanks a lot. Terima kasih Ilmunya semua banyak. komunitas Movie Niche Fit Circle hari ini dapat pencerahan mengenai IF ya. Dan sebenarnya ya teman-teman, ini kan namanya ilmu tubuh manusia. Kita manusia, tapi saya sendiri aja nggak benar-benar menguasai tentang diri kita sendiri seperti yang Bro Chandra lakukan. Dan seharusnya kita seperti itu gitu loh.
Bayangkan ya, kita ahli mobil, ahli ini, ahli itu, kita menguasai mobil, kita menguasai handphone, benar nggak? Mm-mm. Tapi sayangnya Tubuh badan kita kita nggak peduli. sendiri kita nggak kuasai gitu loh. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Kita Yes, akhiri Fit sampai Circle. ketemu besok ya. Sampai ketemu besok. Bye bye teman-teman sekalian. Good night. Dah.